Kita akan bahas santai aja Pak tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022. 5-10 tahun ke depan digital marketing masih akan terus berkembang karena how much salary yang sebenarnya bisa di aim. Kita bicara perusahaan besar deh. Tapi kalau udah sampai spesialis, sosmed bisa di 7, bisa di 9. Nanti dia bisa jadi sosmed manager, bisa di 11, bisa di 15. Apa aja sih yang harus disiapkan seorang digital marketer kalau karir dia mau bagus? Ya, biar jadi bagus nih. Halo, welcome to Purwadika Podcast bersama saya Mandy. Hari ini kita akan ngobrol tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022 dengan ikon Purwadika. Yaitu Pak Andin Ramana. Hai Pak. Kemarin tahu gak ada di Instagram Purwadika, ya kan? Kita lagi bahas tentang kenapa sih brand-brand pakai icon Korea. Terus kira-kira yang cocok jadi ikonnya Purwadika itu siapa? Pak Andin. Ada yang komen Pak Andin. Emang agak Korea ya? Agak Korea. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Andin ini adalah guru favorit di Purwadika untuk digital marketing, Pak. Saya merasa tersanjung sekali. Betul, itu fakta, Pak. Makanya hari ini aku mau nanya-nanya sama Pak Andin. Siap. Kita akan bahas santai aja Pak tentang prediksi karir digital marketing di tahun 2022. Nah, karena udah mulai akhir tahun nih. Iya. Siap, ya. Sebenarnya akan makin gemilang atau makin biasa aja nih, gitu ya. Itu yang kita mau cari tahu nih Pak. Nah, pertanyaan pertama dari aku adalah sebenarnya ada role-role pekerjaan apa sih di digital marketing ini? I see. Ada apa aja? Jadi sebenarnya banyak banget ya, dan itu memang sudah kita siapin gitu di Purwadika karena kita lihat jualan tuh jualan tuh icon Purwadika. Coba yang netral Pak, netral. Netral ya. Tapi memang gini, dengan adanya pandemi ini perusahaan yang tadinya belum mulai akhirnya jadi mulai. Perusahaan yang sudah mulai akan makin serius gitu kan. Jadinya terbuka lebar nih 5-10 tahun ke depan digital marketing masih akan terus berkembang karena ya sekarang dengan adanya pandemi kita kan terpaksa semua digital kan. Belajar, kerja, belanja, segala macam gitu. Nah akhirnya sekarang muncul job-job baru dan apalagi trennya berkembang terus gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita bagi menjadi 3 ada geng sosmed, sosmed dan konten ya, yang kerjaannya adalah update sosial media, lebih anak kreatif gitu ya, bikin konten, syuting kayak gini gitu. Nah itu ada tuh anak-anak itu yang biasanya agak otak kanan, kayak saya agak pecicilan gitu kan. Itu anak sosmed banget tuh. Ada lagi anak geng SEO, kan? Urusannya sama agak teknis, website. Dia memastikan biar hubungan kita dengan Google itu bagus, jadi bisa tampil di halaman 1 dan bawain banyak traffic. Ada lagi geng anak performance marketing. Nah ini lagi hot kan. Gimana caranya uang yang kita keluarkan buat iklan, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads dan sebagainya itu balik jadi hasil penjualan gitu. Dan masih banyak lagi gitu ya yang lain. Apalagi sekarang muncul tuh ada TikTok spesialis. Anak-anak yang masih. Ini geng masuk social media atau beda lagi? Geng sosial. Social media. Cuman mungkin sekarang karena adanya tren baru, jadi makin spesifik banget tuh. Ada TikTok spesialis, ada Reel spesialis, terus nanti ada community manager gitu. Jadi makin seru nih dunia persilatan digital marketing gitu. Dan jenjang karirnya pun makin seru. Karena kan perusahaan makin serius nih. Jadi makin terbuka lebar. Sekarang udah banyak jabatan-jabatan kayak manager, head of, VP gitu ya kan digital ini sampai kalau untuk beberapa perusahaan yang sudah besar kan ada Chief Digital Officer bahkan. Jadi, udah ada ya? Sudah ada di Indonesia gitu. Jadinya artinya peluangnya besar dan jenjang karir terbuka lebar. Tinggal gimana kita bisa bersaing karena makin banyak nih pemainnya. Ya kan? Skillnya yang harus kita asah terus. Gitu. Chief Digital Officer saya baru tahu tuh. Jadi itu Chief Digital Marketing Officer maksudnya. Jadi kan ada Chief Marketing Officer di sini, ada Chief Operational Officer. Ini emang Chief Digital Officer. Semua yang berbau digital sama dia gitu. Jadi kalau marketing kan memang marketing aja gitu. Digital kan banyak irisannya dengan yang lain gitu. Jadi fokus nih di digital doang. Tapi memang kedepannya bakal makin banyak dong yang juga punya posisi khusus seperti ini. Benar. Nah itu saya setuju banget sih dengan adanya maksudnya pandemi ini ya kan, kita lihat trennya itu perusahaan going online ya kan. Terus udah gitu marketing pun kayak saya orang marketing ya Pak ya, memang gak seahli Bapak lah digital marketing ya. Tapi maksudnya justru kita berpikir tuh kayak gimana sih saya bertanggung jawab untuk
reach awareness lah tentunya. Nah, dulu kan zamannya dulu I think 10 tahun yang lalu pun saya masih kalau misalnya iklan itu masih menyasar media cetak misalnya. Pasti. Tapi makin ke sini, terus terang ya kita kan by data itu kita lihat yang efektif ya. Betul. Memang dengan digital marketing ini ya luar biasa. Apalagi kalau misalnya yang tadi Pak Andin bilang, kita punya tim content creator yang luar biasa, bahkan dengan organik tanpa berbayar pun. Betul. Kita bisa dapat awareness secara gratis loh. Dan masif kan? Dan masif gitu. Dan ya kata Pak Andin tadi yang ada kategori apa aja sih? Jadi tadi geng sosmed ya. Geng sosmed itu biasanya otak kanan ya. Itu Pak Andin ya. Kayaknya saya otak kanan deh. Saya otak kanan juga. Banyak ide. Banyak ide ya. Itu biasa ada orang media punya ini ya. Tahu yang mana yang bakal hits. Betul. Dan geng sosmed. Terus ada geng SEO. Terus ada geng performance. Make sense karena kemarin saya ada ngobrol dengan tim yang Purwadika yang lama. Ternyata dia itu bilang kekuatan saya bukan dibikin konten gitu. Saya lebih kuatnya di performance marketing, which is yang analisa dan segala macam gitu ya Pak. Itu otak apa itu? Otak kiri ya berarti? Jadi kan otak kiri karena dia harus optimize ya, dia harus lihat data gitu. Anak sosmed biasanya suka lihat data, cuman kan memang dia lebih ke kreativitasnya gitu kan. Nah kalau ini memang dia benar-benar lihat data, iklan mana, audiens mana, dengan set targeting seperti apa yang paling works gitu. Dengan hitung-hitungan uangnya mana yang paling sesuai gitu kan dengan target yang dioptimalkan gitu. Jadi memang dia agak matematik tuh dia. Berarti ini mematahkan pemikiran anak digital marketing itu hanya orang-orang yang misalnya otak kanan, yang kreatif. Karena ternyata ada roles yang terbuka untuk kamu yang suka dengan details. Betul. Karena kan kita ngomongin data ya di performance ini kan. Uang yang dikeluarkan perusahaan kan Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan. Betul banget. Harus balik dengan hasil penjualan, sales, leads dan yang lain-lain. Nah itu kan sampai kita hitung ya optimasi apa yang menghasilkan efektivitas biaya seperti apa. Nah itu kan biasanya yang anak-anak otak kanan perlu waktu tuh untuk mengolah data yang seperti ini gitu. Iya betul. Nah makanya tadi Pak Andin bilang ini bukannya jualan tapi di Purwadika kita punya program untuk 3 geng ini. Bener, karena ini yang dibutuhkan ya Pak ya. Tapi biasanya kalau company baru kalau saya lihat ya mereka sih masih fokus untuk sosmed. Bener gak? Itu udah pastilah awal-awal entry masuk digital marketing sosmed. Sosmed itu Instagram, TikTok ya kan. Di Instagram juga sekarang feature-nya udah banyak banget. Ada Reels, IGTV, pusing loh. Ya kan Pak? Bikin kontennya tadinya cuma 1 doang buat feed, buat stories, buat IGTV, buat Reels. Betul. Gitu. Makanya setiap hari bukannya apa-apa ya kita sebagai orang marketing tiap hari pegang HP ya kan. Karena ya anak konten Pak, anak konten. Harus tahu apa yang terjadi di luar. Betul. Referensinya iya sih. Benar-benar. Nah ketika misalnya kita udah social media tuh pastilah ya entry udah pasti dibutuhkan sama semua brand dan company. Aku rasa nggak ada brand atau company yang nggak punya social media presence sih sekarang ya. Karena itu tuntutan kalau sekarang kan. Harus ada. Orang nyari kalau nggak ada dia nggak tampil. Dan kegilas sama kompetitor. Dan untuk yang SEO sebenarnya kalau teman-teman tahu itu juga penting. Pasti. Ya, nggak kalah penting loh itu. Karena ketika SEO itu apalagi yang punya website, orang bakal nyari ya, maksudnya kayak ya semua apalah dicari kan ya Pak ya. Benar. Ciri-ciri dulu kan misalnya gejala COVID. Nah, kalau misalnya kita punya blog di website itu, langsung kita masukin keyword itu kita yang tampil paling atas. Itu istilah awareness gratis juga gitu loh istilahnya. Betul. Apa-apa kita nyari apa-apa kan lewat Google gitu loh, googling. Ya, 98,7% orang Indonesia pakai Google. Ya ada sih yang pakai Bing atau pakai yang lain ya. Cuman kan maksudnya kita sekarang bersahabat dengan search engine biar kalau orang nyari yang muncul tuh kita. Coba kalau yang muncul kompetitor kan sayang kan. Akhirnya orang yang bisa ke kita malah jadinya lari. I see. Nah Pak dari 3 geng ini, ya buka-bukaan deh ya kan. Ini being netral aja. Sebenarnya itu yang lebih berpeluang untuk dapetin salary lebih tinggi dan jenjang karir lebih bagus tuh yang mana? Yang mana Pak? Menarik. Iya, ini kita tidak mau menjelekkan yang satu ya, tapi kita bicara fakta lah dari Pak Andin yang sudah di lapangan di industri. Boleh sharing nggak Pak? Ya, yang pasti kan nomor 1 ya kita lihat bahwa
anak sosmed itu kan ya biasanya kan baru mulai ya. Orang-orang pasti perusahaan itu objektifnya adalah cari panggung dulu. Online presence dulu, maka anak sosmed itu pintu gerbang. Yang mana banyak banget sekarang anak sosmed di mana-mana itu udah luar biasa gitu. Nah, artinya persaingannya juga makin banyak dan bisa jadi masuknya juga entry level gitu. Sementara kan ketika kita ngomongin SEO dan performance marketing udah slightly lebih rumit nih. Secara teknis maupun secara konsep pemahaman yang harus dikuasai. Jadi kalau kita bikin tangganya gitu ya berurutan tuh sosmed, SEO, performance. Karena anak-anak performance ini kan teknisnya khusus ya dan memang harus ngulik banget gitu. Mau belajar sendiri juga harus punya exercise yang rajin sekali gitu kan nantinya. Tapi kan at the end semua ini nanti akan harus jadi generalis. Sosmed sampai sosmed manager. Kalau dia mau naik jadi digital manager, otomatis kan dia juga harus menguasai performance juga. Dia harus menguasai SEO juga, baru dia bisa jadi digital manager gitu. Jadinya memang kalau mulai agak beda tuh ada tangganya 3 tadi, tapi kalau lama-lama sih kita bisa punya peluang yang sama untuk naik tadi ke digital manager. Oke, I see. Oke, jadi tadi ya kalau misalnya jadi make sense banget karena tadi yang kita udah obrolin sebelumnya, semua perusahaan brand pasti punya social media presence. Ketika dia mau digital marketing pasti yang pertama punya sosmed dulu deh. Berarti secara kebutuhan social media specialist ini harusnya lebih banyak ya Pak ya? Harus lebih banyak karena yang butuh SEO dan performance marketing apalagi itu berarti company yang jauh lebih besar lagi nih, yang udah lebih serius lagi. Betul. Digital asetnya sudah semakin lebih banyak, betul. Jadi kalau untuk kebutuhan role, I think social media specialist lah ya Pak ya, yang lebih banyak. Tapi kalau mau dapetin gaji, kalau saya nih menurut saya pribadi semuanya punya kesempatan. Pasti dapat gaji yang bagus. Betul. Karena sebenarnya ini masalah talent Pak, bener gak? Kita kalau kualitas, kalau kita bicara mengenai social media creator. Kalau dia memang terbukti bisa bikin konten yang bagus-bagus, masa iya sih Pak company nggak mau bayar? Betul. Istilah kan gitu ya. Betul. Kalau ngomongin entry level mungkin bisa diadu ya, bisa berbeda gitu. Tapi ketika kita mulai ngomongin kualitas ya beda dong yang entry level sama yang udah experience. Wah ini kalau dia bikin pasti viral, gitu, pasti kontennya juga engagementnya tinggi, followersnya juga nambah, akhirnya nge-impact ke sales gitu, itu pasti juga akan lebih dihargai jauh gitu. Betul, jadi artinya teman-teman yang mau berkarir di bidang digital marketing, sebenarnya berkarir di bidang apapun, tapi kita lagi spesifik di digital marketing. Selama teman-teman bisa membuktikan performance-nya bagus, kontennya bagus, di apapun yang teman-teman kerjakan, salary pasti company akan ngikut gitu, karena itu balik lagi, siapa sih yang gak mau keep seseorang yang punya that brain dan feeling ya. Ini makanya bicara mengenai digital marketing juga perpaduan ya Pak ya. Antara teknik dengan feeling, kreativitas dan benar. Itu kan soalnya sense ya. Betul. Ini jadi nih, ini enggak nih. Iya. Itu kan perlu ada jam terbang ya. Jadi memang ada referensi yang banyak, jam terbang dan teknik. Yes. Gitu. Walaupun kita mau bicara menyalahkan algoritma, social media, tapi ujung-ujungnya konten tuh berbicara. Benar ya Pak ya. Kita bisa buktikan dan itu nggak bisa bohong kan. Hasilnya akan bilang apa adanya. Betul Pak. Nah sebenarnya nih Pak Andin, boleh spill gak kira-kira di Jakarta? Tahu gak sih kayak how much salary yang sebenarnya bisa di aim? Kita bicara perusahaan besar deh. Kita mulai dari angka paling kecil atau angka paling besar? Angka paling kecil Pak. Angka paling kecil dulu ya. Let's say kalau kita ngomongin anak-anak sosmed ya, ini memang kita kadang-kadang kan juga ada di kelas gitu ya, kita ngobrol dan kita benchmark dari berbagai website. Jadi sumbernya ada tuh beberapa website yang memang menampilkan data-data itu. Kalau baru mulai sih sosial media let's say di 4,5, SEO bisa di 5-6. Performance bisa di 6-7, selisihnya nggak banyak sebenarnya. Tapi kalau udah sampai spesialis, sosmed bisa di 7, bisa di 9. Nanti dia bisa jadi sosmed manager, bisa di 11, bisa di 15. Nanti dia bisa jadi digital manager, bisa di 25, 50, 70. Itu kan saya dengar angkanya sendiri itu ada ya digital manager sampai 70 gitu misalnya. Nah artinya kan nanti SEO juga gitu tuh. Dari 5, 6 SEO supervisor atau manager 12, 15. 20 gitu kan. Performance marketing bisa 25, bisa 30 gitu. Yang nanti semuanya akan ada kan, ada digital strategy, ada digital manager, ada VP,
Kalau udah ngomongin VP kan bisa hampir 100 gitu. Jadi artinya talentnya justru sekarang memang terus bertambah. Kan banyak ya artikel yang bilang bahwa kebutuhan talent di Indonesia itu darurat. Talent digital di Indonesia. Jadinya hijack-hijackan yang akhirnya pindah ke sana naik 1 kali lipat, naik 1,5 kali lipat. Nah itu kan makin kenceng kan. Iya. Gitu. Jadi potensinya luar biasa. Potensi luar biasa, benar sih. Ya balik lagi, untuk uang itu will follow, benar ya Pak ya. Sebenarnya aku selalu bilang sama tim konten kita juga, kalau misalnya kamu excel di sini, berarti sebenarnya kamu udah ada intuisi bisnis, ya kan? Nah itu bicara masalah gaji, bagaimana dengan potensi agency? Bener dong, benar. Banyak banget loh brand yang belum mau hire tetap dan dia mau outsource. Itu bisa jadi revenue stream buat mereka. Betul. Gitu kan, per bulan gitu bayar subscription fee misalnya. Dan itu mungkin sekali loh Pak. Sangat mungkin. Jadi emang agency kan akhirnya gini ya, daripada saya harus hire untuk thinking beberapa company ya, hire full time dengan segala kewajibannya, udah agency aja deh, 1 orang internal, sisanya sub ke agency gitu, dan win-win kan, agensinya juga tumbuh, perusahaannya juga tumbuh, dan peluangnya berarti nambah, nggak cuma ngantor di company, juga anak-anak DM bisa ngantor di agency gitu. Betul. Atau bisa bikin small agency sendiri. Bahkan kayak sekarang kayak jamur loh Bu. Jamur bertumbuhan di musim hujan gitu kan. Bikin agency kan nggak ada barrier to entry ya. Betul. Bikin aja. Bener. Punya website, punya experience, tawarin paket, meeting, selesai. Bener. Gitu kan. Atau tante mau jualan misalnya keripik singkong gitu kan. Tante, tante mau nggak aku urusin Instagramnya gitu kan. Misalnya 3 juta aja deh sebulan. Coba kalau ada tante ada 5 gitu kan. 15 juta. Lumayan banget. Gitu. Balik lagi dagang. Kreativitasnya harus out of the box banget. Iya. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan yang selanjutnya kayak apa aja sih yang harus disiapkan seorang digital marketing kalau digital marketer kalau karir dia mau bagus. Ya. Oke. Biar jadi bagus nih. Emang kita harus lihat bahwa jam terbang nggak akan bohong, tapi jam terbang apalah artinya kalau memang tidak ada karya atau portofolio. Semakin banyak kita punya case study dari berbagai industri. Masuk agency nih misalnya, ngerjain airline, ngerjain telco, ngerjain banking. Wah dia udah punya nih feel yang ngerjain startup. Oh kalau bidang ini cara mainnya gini, platform ini cara mainnya gitu. Nah yang akan membentuk kita adalah experience itu tadi. Sehingga kan nanti kita kan akan mengolah semua pengalaman yang kita punya sehingga menjadi karya yang bagus. Nah itu yang akan kita challenge terus gitu. Jadi emang harus lompat-lompat, artinya lompat itu memperbanyak experience portofolio yang works gitu. Jadi gak cuma sekedar lama udah 5 tahun nih megang sosmed, tapi itu aja gitu kan. Apalah artinya daripada oke nih aku di agency, aku ngerasain ini itu gitu. Teman-teman yang di agency kayaknya wah capek banget sih kerja di agency pagi malam, tapi experience-nya banyak banget gitu. Nah, artinya memang kayak masak ya. Ini kan skill ya. Skill itu kan harus memang dilatih juga. Dilatih terus gitu. Yang akhirnya membentuk wah dia jagoan nih gitu kan, untuk bisa megang ini megang itu, semua yang dipegang hasilnya jadi bagus. Nah, itu akhirnya jatuhnya personal branding tuh. Itu yang lebih jago tuh personal branding. Tapi at the end kita akan dinilai dari hasil karya kita. Ya. Balik lagi apapun pekerjaannya, hasil karya apapun berbicara ya Pak. Cuma kalau misalnya aku mau sharing sedikit ya, aku ngelihat memang kalau misalnya tim konten itu dia juga harus willing to do research ya Pak ya. Jadi banyak kesalahan para content creator muda gitu. Mereka juga tidak menganalisa apa yang udah mereka post, mereka punya yang work seperti apa. Sebenarnya untuk tadi Pak Andin bilang, kalau kita mau makin hebat, kita harus punya waktu untuk bisa menganalisa apa yang udah kita kerjakan. Contohnya kita masak gitu, kita bisa menganalisa, oh ini kurang enaknya di sini, oh ini bumbunya tuh pas yang ini, and then kita kalau perlu catat ya kita catat gitu kan, sehingga formula-formula tersebut akan menjadikan kita lebih hebat lagi. Jadi kalau aku lihat memang content creator yang jadi nih Pak, dia pasti researchnya dalam. Kedua dia punya passion, istilahnya dia mau ngulik, dia mau belajar lagi. Gitu lah, dan dia ya itu bisa menganalisa juga seperti itu.
Tapi analisa ini menarik ya. Jadi memang sekarang kita bikin nggak harus nggak cuman hanya asal bikin, analisis di depan dan analisis di belakang, dan itu muter iteration gitu kan. Jadi analisis dulu nih masalahnya apa, audiensnya gimana, channelnya gimana, jadi produk, jadi konten. Udah tayang, dianalisis lagi kan, ini udah bagus apa enggak, apa yang perlu diperbaiki, baru jadi konten baru. Nah kadang-kadang banyak yang sekedar bikin masalah. Nah itu dia, sekedar bikin itu, sekedar bikin itu yang salah ya. Nggak bisa. Karena ini sebenarnya seni nih. Ada seninya, benar. Iya benar. Ini seni banget sih. Nggak bisa, makanya itu dia. Maksudnya teman-teman yang mau belajar digital marketing, benar kita bisa pelajarin secara skill ya Pak ya. Tapi mungkin ini beda sama coding, ya. Kalau coding mungkin memang secara rumus seperti itu, ya. Kalau ini tuh ada seninya, jadi agak emang harus dieksplor terus. Iya benar. Pak Andin sendiri lebih jago kemana nih Pak? Saya geng sosmed ya. Geng sosmed. Cuman kan at the end sekarang kita harus jadi generalis ya. Ya memang saya juga ngajar SEO juga, ngajar performance juga. Karena at the end ya digital marketing itu kan satu kesatuan. Yang satu saling membutuhkan yang lain gitu. Cuman saya memang awalnya dari sosmed banget gitu. Tapi sosmed akhirnya harus integrated. Tapi memang kalau hati disuruh milih sosmed selalu banget. Ya, karena balik lagi dinamis banget gitu ya. Seru banget loh. Seru banget. Jadi tinggal sebentar itu ada aja. Ini apa lagi nih Reelsnya kan? Udah ngikutin terus nih ada apa lagi gitu. Iya Pak, benar-benar setuju banget. Dinamis. Aduh jadi anak marketing hari gini tuh pusing. Iya benar. Tiap hari strategi berubah. Bener gak Pak? Udah bikin strategi jangka panjang berubah lagi. Betul. Makanya saya kalau misalnya ngomong sama tim, aduh sorry banget ya, KPI berubah lagi. Karena memang very dynamic. Kalau dulu marketing gak kayak gini. Ini setiap hari pun kayak berubah lagi. Apalagi nih ada Reels, ada TikTok. Saya udah nyerah deh. TikTok saya udah nggak bisa. Kalau Reels juga udah mulai memahami, lumayan. Perlu waktu lah ya untuk beradaptasi dan mencoba gitu. Betul. Apalagi kan kayak kemarin platform Clubhouse. Bener. Ya kita kan? langsung gercep mau coba masuk gitu kan. Ya tapi ternyata nggak sebertahan itu ya Pak ya. Memang kan ujung-ujungnya dari company juga dia akan milih juga digital asset mana yang mau dia keep, bener ya? Ya, mungkin eksperimental nyobain aja semua. Atau at the end kan kita juga nggak punya energi sebanyak itu buat nge-keep semuanya. Jadi fokus aja mending ke beberapa channel yang emang worksnya di situ. Betul, emang kekuatan kita di situ. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke prediksi karir nih Pak. 2022. Menurut Pak Andin sendiri, kira-kira di tahun 2022 nih arahnya kemana nih? Digital marketing dulu deh. Ya, jadi saya sempat nyari-nyari nih info nih, dan kita kan nggak tahu ya trennya ke depan gimana. Cuman memang video dan audio memang masih jadi primadona ya, gitu. Jadi akan banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang spesifik butuh short video spesialis. Short video spesialis. Jadi kan kalau sekarang kan anak konten aja. Nah, tapi kan ada anak-anak yang kalau bikin TikTok jago, kalau bikin Reels jago. Kalau bikin podcast atau kayak sekarang kalau ngurusin Space, Twitter Space atau Clubhouse itu emang jago. Nah, kan kita nggak tahu tuh. Clubhouse itu kan kejutan di 2021. Kita nggak tahu apakah ada platform kejutan lain di 2022 yang formatnya entah video entah audio. Tapi artinya short video masih akan jadi primadona, diduga begitu di 2022 prediksinya. Dan yang kedua adalah omni channel. Jadi kan sekarang perusahaan-perusahaan besar itu dengan menurunnya retail, ya kan, orang-orang food traffic ke supermarket, hypermarket itu kan turun gitu. Jadi kan mau nggak mau kita akan menyesuaikan dengan omni channel, ya kan. Sosial udah bisa jadi shop, udah bisa belanja dari sosial kan sekarang. Gitu. Lalu marketplace juga tumbuh terus gitu, website juga berkembang untuk punya e-commerce-nya masing-masing gitu. Jadi artinya omnichannel ini memang akan jadi pola baru. Dan kalau anak SEO doang kan berarti, atau anak performance doang kan nggak menguasai omnichannel ya kan. Di omnichannel kan ada banyak touch point kan. Orang nyari di Google, arahin ke marketplace. Funnelnya panjang. Funnelnya panjang. Itu harus benar-benar disusun. Harus ngerti itu ya Pak ya. Benar. Dan yang terakhir adalah marketing automation. Nah, jadi kan sekarang udah mulai banyak sistem tuh. Kalau orangnya udah nggak login selama sekian lama, tembak email, tembak iklan di Google, tembak iklan di Facebook, di mana gitu. Nah ini kan luar biasa. Perlu ada yang mikir kan. Betul. Gimana nih automationnya biar kita nggak usah nargetin manual, kirim email manual lagi, tapi harus ada automationnya. Kalau orang selama sekian lama tidak membuka email,
maka kirimkan ini, tembak lewat sini sampai mereka buka dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kan udah canggih nih. Ini bukan otak kanan lagi nih. Nah, kan? Ini aja saya dengar Pak Andin udah sakit kepala. Itu yang bikin kontennya kan. Iya. Dapat email, kok kamu nggak buka-buka emailku sih, aku kangen. Luar gitu, biasa, kan? iya. Ditembak lagi pakai Google Display. Wah aku kangen, apa sih ini kangen mulu ini kan. Akhirnya diklik dan seterusnya. Tapi artinya memang it's all about growth kan. At the end kita tantangannya sekarang udah bukan di level awareness lagi, tapi gimana caranya mengubah awarenessnya jadi growth gitu, untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Nah ini sih tantangannya, bahwa kalau tadi anak konten sekedar bikin konten nggak dievaluasi, gimana kita tahu kontennya bisa bikin growth apa enggak? Kata kuncinya adalah growth. Betul. Kata kuncinya growth. Karena untuk company yang dia mau tahu ya itu pertumbuhannya, atau salesnya, betul. Dan itu saya setuju sih, akan sangat dibutuhkan digital marketer yang bisa mengerti tuh keseluruhan customer journey-nya. Betul. Sampai akhir. Karena kan kalau sekedar bikin artikel doang atau sekedar masang iklan doang, nah padahal kan itu baru awal. Kalau di full funnel kan nanti at the end kan adalah conversion. Jadi teman-teman kalau memang lagi belajar sekarang, makin banyak kasus kan makin ngerti tuh gimana caranya ngegulin. Nggak cuma ngambil bola, tapi sampai mencetak gol. Sampai sales, sampai apapun lah di subscribe dan makanya saya selalu kalau misalnya ngajar marketing tuh Pak, saya selalu bilang nih sales funnel atau customer journey itu panjang. Dan ini yang membuat marketing itu jadi seru tetapi juga pusing. Benar ya Pak ya? Karena nggak bisa juga udah level awareness interest tapi kenapa nggak sampai gitu. Karena jadi kayak perjuangannya cukup panjang. Betul. Nah aku tertarik sama yang tadi Pak Andin bilang tentang short video. Itu short video berarti hitungan 60 detik kali ya? 15 30. Nah itu aku bilang kenapa teman-teman short video juga penting, karena ini aku tangkap ya Pak ya, dengan adanya social media, dan aku sangat melihat ini untuk seseorang fokus kepada konten kita lebih lama itu udah enggak. Benar ya Pak? Time span-nya pendek sekali. Kayaknya sekarang kita juga cuma ngeliat doang, kayak skimming di social media itu skimming. Karena saking banyaknya informasi, I think orang udah nggak kayak 1, 2, 3 lewat. Nah mudah-mudahan teman-teman masih stay nih di sini. Jangan-jangan kita video udah di skip sampai ke belakang Pak. Tapi aku setuju short video itu penting banget. Jadi itu yang Pak Andin bilang Trennya. Jadi kan vertikal dan short, gitu kan. Jadi kan soalnya cepet banget loh, dan itu kan kita cuma punya waktu 0, sekian detik untuk memastikan orang stay. Exactly. Gitu kan. Nah itu kan teknik. Betul. Nah, anak konten biasa mungkin kan yang masih mikirnya biasa, masih ada gambar matahari terbit itu udah pasti lewat kan. Bersaing sama konten-konten yang haus perhatian banget sekarang. Karena bikin konten itu kayak copywriting, semakin pendek semakin challenging. Kalau panjang kan? susah banget. Bikin panjang gampang. Tapi giliran pas dibikin pendek tapi tetap nyampe. Nah, itu. Padahal daya tangkapnya orang itu sekarang maunya yang pendek aja, tapi dapet gitu kan Pak. Begitu juga dengan video. Semakin sulit. Betul. Seperti itu. Luar biasa, dan kayak kita harus stopin juga Pak Andin supaya kita mendapatkan atensi dari teman-teman generasi pintar digital. Gak kerasa ya kalau ngobrolnya emang seru itu. Kita akan lanjut sesi 2, kita akan ganti baju dulu. Gak bercanda ya. Nah jadi itu teman-teman prediksi tentang karir digital marketing 2022. Jadi masih bagus dong Pak? Masih bagus. Makin gemilang? Makin gemilang. Menuju puncak ya. Demi fantasi. Tapi saya yakin makin banyak ya opportunity baru, makin banyak tren-tren baru, dan kita harus terus adaptif. Wow, teman-teman semoga bisa belajar banyak nih dari sesi kita bersama Pak Andin. Nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya Pak Andin. Siap. Jangan kapok, saya undang. Tidak. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you.